Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu kelas dari subfilum vertebrata. Sebelumnya, tahukah kamu jenis hewan apa sajakah ini? Yap, ini adalah jenis hewan dari kelas amfibi. Amfibi itu apa ya? Yuk kita bahas bersama. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani. Amfi yaitu dua dan bios yaitu hidup. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup pada dua alam, yakni di air dan di daratan. Amfibi ketika menetas akan hidup di air dan bernafas dengan insang. Kemudian saat dewasa hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya yaitu karakteristik dari amfibi. Yang pertama, tubuhnya diselubungi kulit yang berlendir dan tidak bersisik. Yang kedua, memiliki dua pasang kaki di mana setiap kakinya terdapat selaput renang yang berada di antara jari-jari kakinya. Nah, selaput renang ini berfungsi pada waktu amfibi melompat dan juga berenang. Yang ketiga, pernapasan pada saat kecebong berupa insang, sedangkan setelah dewasa berupa paru-paru dan juga kulit. Yang keempat, peredaran darahnya tertutup. Yang kelima, mempunyai selaput tambahan disebut dengan membran niklitan yang berfungsi pada waktu amfibi menyelam. Karakteristik selanjutnya yaitu pada mulut amfibi umumnya terdapat gigi dan juga lidah yang seringkali dapat dikeluarkan. Kemudian amfibi juga merupakan hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Amfibi juga memiliki ukuran dan bentuk tubuh yang berbeda antara jantan dan betina, di mana betina ini pada umumnya lebih besar daripada jantan. Kemudian, amfibi berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dengan pembuahan secara eksternal, namun beberapa juga ada yang melakukan pembuahan secara internal. Selanjutnya yaitu habitat dari amfibi. Secara umum, amfibi bisa dikelompokkan berdasarkan habitat dan juga kebiasaan hidup. Nah, habitat amfibi dikelompokkan menjadi 4, ada terestrial, arboreal, akuatik, dan juga fosorial. Yang pertama yaitu terestrial, di mana pada habitat ini hewan hidup di atas permukaan tanah dan agak jauh dari air, kecuali pada musim kawin. Contohnya yaitu pada kodok buluk atau Luteprinus melanostictus. Yang kedua yaitu habitat arboreal, di mana habitat ini merupakan habitat bagi kelompok hewan yang hidup di atas pohon. Jenis-jenis katak pohon umumnya menghuni habitat arboreal. Contohnya yaitu pada spesies Tacophoros margaritifer. Yang ketiga yaitu habitat akuatik, di mana habitat ini merupakan habitat bagi kelompok hewan yang sepanjang hidupnya selalu terdapat di sekitar badan air. Contohnya pada spesies Lindonectes kuhli. Yang keempat, habitat fosorial merupakan habitat bagi kelompok hewan yang hidup di dalam lubang-lubang tanah. Jenis-jenis seperti Kaluola baleta biasanya berada di dalam lubang-lubang tanah dan hanya keluar pada saat hujan. Sesilia juga umumnya bersifat fosorial. Selanjutnya yaitu siklus hidup amfibi. Amfibi memiliki siklus hidup yang unik. Amfibi pada jenis katak dan salamander mengalami metamorfosis dimulai dari bentuk telur dan berakhir pada masa dewasa. Saat amfibi meninggalkan bentuk telur, amfibi memiliki wujud larva atau disebut dengan kecebong. Saat terjadi perubahan anatomi, makanan, dan gaya hidup, perlahan dari tahap awal yang sepenuhnya di air menjadi hewan yang teradaptasi hidup di darat. Sedangkan pada beberapa spesies sesilia sudah mengalami metamorfosis pada saat menetas. Pada spesies sesilia ini, ketika sesilia kecil akhirnya menetas, tidak ada tahapan larva seperti katak yang cenderung menjadi berudu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu klasifikasi amfibi. Klasifikasi dimulai dari kingdom yang merupakan kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, superkelas Tetrapoda, kelas amfibi, dan memiliki 4 ordo yaitu Apoda, Urodela,
Anura dan Proanura yang saat ini telah punah. Yang pertama yaitu Ordo Anura. Ordo Anura berasal dari kata an yang berarti tanpa dan aura yang berarti ekor. Merupakan ordo yang berisi 3.500 spesies katak dan kodok. Ciri umum dari Ordo Anura yaitu yang pertama tidak mempunyai ekor, yang kedua kepala bersatu dengan badan atau tidak memiliki leher, yang ketiga tungkai berkembang baik. Tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Hal ini mendukung pergerakannya yaitu dengan melompat. Selanjutnya, pada beberapa famili terdapat selaput jari dan mempunyai membran timpano. Kelopak mata yang dapat digerakkan, mata berukuran besar, dan berkembang dengan baik. Ordo Anura terdiri dari 5 famili. Yang pertama, famili Bufonidae. Pada famili ini memiliki ciri-ciri kulit kasar dan berbintil, terdapat kelenjar parotoid di belakang timpanum, mempunyai mulut yang lebar, akan tetapi tidak memiliki gigi. Yang kedua yaitu famili Megopyridae. Pada famili ini memiliki ciri khas, yaitu terjadi modifikasi dari kelopak mata yang berbentuk seperti tanduk. Umumnya tubuhnya berukuran kecil, tungkai relatif pendek, dan juga gelang bahu yang bertipe firmisternal. Selanjutnya yaitu famili Ranidae. Pada famili ini disebut juga dengan katak sejati. Dengan ciri-ciri bentuk tubuh relatif ramping, tungkai relatif panjang, terdapat selaput pada jari, kulitnya halus, licin dan beberapa berbintil, memiliki gelang bahu vermisternal, kepala tidak ada pematang, dan terdapat gigi parut di bagian maksilanya. Selanjutnya ada famili Racophyridae. Pada famili ini, hewannya yaitu bersifat arboreal atau hidup di pohon, karena jari-jarinya dilengkapi dengan selaput perekat. Selanjutnya yaitu famili Megopyridae. Pada famili ini memiliki ciri-ciri yaitu berukuran kecil, kaki relatif panjang, terdapat gigi pada maksila dan mandibula. Kemudian karena anggota famili ini diurnal, maka pupila memanjang secara horizontal dan memiliki gelang bahu firmisternal. Ordo yang kedua yaitu Ordo Apoda atau Sesilia. Sesilia merupakan amfibi yang tidak memiliki tungkai atau kaki dan memiliki ekor. Secara sekilas mirip seperti cacing dan secara formal disebut sebagai Gymnophiona atau apoda. Sesilia menghuni daerah tropis. Tempat sebagian besar spesies di dalam tanah hutan yang lembab. Beberapa spesies Amerika Selatan hidup di kolam air tawar dan sungai kecil. Selanjutnya yaitu ciri umum Ordo Apoda. Yang pertama, tidak mempunyai kaki. Yang kedua, hewan ini mempunyai kulit yang kompak, mata tereduksi tertutup oleh kulit atau tulang, sehingga dapat dikatakan hampir buta. Retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Yang ketiga, di bagian anterior terdapat tentakel yang fungsinya sebagai organ sensori. Yang keempat, tubuh menyerupai cacing atau gilik, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Yang kelima, fertilisasi pada Sesilia terjadi secara internal. Ordo Apoda terdiri dari 5 famili. Yang pertama, famili Rhinatrematidae, yang kedua, famili Ichthyopidae, yang ketiga, famili Oreotypidae, yang keempat, famili Scolecomorphidae, dan yang kelima, famili Sesilidae. Pada famili Sesilidae terdiri dari 3 subfamili. Yang pertama, subfamili Triplonectinae, yang kedua, subfamili Dermopinae, dan yang ketiga, subfamili Cecilinae. Yang pertama yaitu famili Rhinatrematidae. Pada famili ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ekor dan mulut tidak tersembunyi di bagian bawah kepala. Mereka bertelur di rongga dalam tanah. Larva memiliki insang eksternal dan tinggal di sipeks sampai mereka metamorfosa. Habitat dan penyebaran dari famili ini yaitu di tanah yang lembab dan sampah daun, tersebar di Asia Tenggara, tidak menyeberangi garis oles.
Yang kedua yaitu famili Ichthyopidae. Anggota famili ini mempunyai ciri-ciri tubuh yang bersisik seperti cacing, kulit yang lembab, muncul sempit tersegmentasi, mempunyai mata kecil ditutupi dengan kulit, dan persepsi visual mereka terbatas untuk menentukan antara terang dan gelap. Selanjutnya, mampu mengambil oksigen baik melalui kulit maupun paru-paru. Habitat dari famili ini yaitu di tanah yang lembab dan sampah daun, terbentang dari Florida dan utara Meksiko sampai selatan. Anggota famili ini juga ditemukan di Indonesia, contohnya pada Ichthyopis sp, yaitu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ciri selanjutnya dari famili Ichthyopidae yaitu memiliki ekor pendek dan kloaka dekat ujung tubuh. Kemudian mempunyai 2 tentakel sensor kecil yang hadir di kepala yang mungkin membantu dalam menemukan sumber makanan. Reproduksinya yaitu dengan oviparous, di mana larva berenang bebas di air dengan 3 pasang insang yang bercabang, yang segera hilang walaupun membutuhkan waktu yang lama di air sebelum metamorfosis. Yang ketiga yaitu famili Ureotypiridae. Memiliki ciri-ciri yaitu berukuran relatif kecil, mulai dari 23 cm sampai 30 cm panjangnya. Memiliki ekor dan struktur tengkorak yang relatif kompleks, mulut yang tersembunyi di bawah moncong. Kemudian habitat dan penyebaran dari famili ini yaitu di tanah hutan hujan tropis, tersebar di wilayah pegunungan di Jawa. Yang keempat yaitu famili Scolecomorphidae. Pada famili ini memiliki ciri-ciri mata melekat pada dasar sepasang tentakel di bawah moncong, hanya memiliki anuli primer dan tubuhnya bersegmen. Keunikan dari famili ini yaitu tidak memiliki stapes tulang di telinga tengah. Habitat dan penyebarannya berada di bawah tanah, tersebar di Florida dan Meksiko Utara. Yang kelima yaitu famili Seselidae. Pada famili ini, tubuh menyerupai cacing, dan ada pula spesies yang lebih besar dengan panjang sampai menyerupai ular, ekor pendek dan kloaka dekat akhir tubuh, mempunyai kulit halus dan biasanya gelap atau matte, tapi beberapa spesies memiliki kulit yang berwarna-warni, kemudian mata kecil dan tertutup oleh kulit untuk perlindungan. Habitat dari famili ini yaitu kebanyakan tinggal dan bersembunyi di dalam tanah. 3. Ordo Urodela. Urodela atau Chordata merupakan kelompok amfibi yang ciri khasnya memiliki ekor. Tubuh ordo ini terdapat bagian kepala, badan, ekor, dan anggota gerak. Salamander umumnya merupakan kelompok dari Urodela yang memiliki tubuh silindris, memanjang, dan kepala yang membulat. Kebanyakan salamander adalah terrestrial dan membutuhkan habitat lembab, mendiami hutan hujan, hidup di kolam musim semi, serta di danau besar dan sungai. Ciri umum ordo Urodela: 1. Bertubuh padat, silindris, dan 4 anggota badan, yaitu kaki yang berkembang dengan baik. 2. Ekor berkembang dengan baik ketika dewasa. Vertebra posakra tidak menyatu untuk membentuk urostyle atau tulang ekor. 3. Mata relatif kecil, tapi berfungsi dengan atau tanpa kelopak mata yang dapat digerakkan. 4. Pembuahan bersifat eksternal atau internal. Reproduksi ovipar atau ovovivipar. Selanjutnya, pada ordo Urodela terdapat famili Cryptobranchidae, Salamandridae, Cambistomatidae, Aphiumidae, Inobidae, Sirenidae, Proteidae, Plethodontidae, dan Rhiacotritonidae. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas Cryptobranchidae, Salamandridae, Cambistomatidae, Sirenidae, dan Aphiumidae. Famili Cryptobranchidae merupakan salamander hidup terbesar yang memiliki beberapa sifat pedomorfik, termasuk sepasang celinsang terbuka di spesies C. alageniensis dan tertutup di Andreas. Tidak memiliki kelopak mata, memiliki paru-paru meskipun vestigial dan sebagian besar tidak berfungsi. Fertilisasi bersifat eksternal, hidup di pegunungan yang jernih dan dingin. Sebagian besar hidupnya di air atau akuatik. Tersebar di Cina bagian timur hingga tengah, Jepang dan pegunungan Appalachian dan Ozark Amerika Serikat. Kedua, yaitu Salamandridae. Salamandridae memiliki tubuh pipih ke atas dari samping tanpa agar ramping. 4 anggota badan atau kakinya berkembang dengan baik dan cukup pendek. Terdapat paru-paru yang berfungsi dengan baik serta fertilisasi bersifat internal melalui spermatozoa. Sebagian besar hidupnya di air atau akuatik, tersebar di Eropa Timur ke Rusia Tengah dan ke selatan sampai timur laut Afrika. Terdapat di Tenggara Cina dan Jepang serta Amerika Utara.
ketiga, yaitu Apiumidae. Apiumidae atau Apiuma adalah salamander bertubuh silindris, dengan 4 anggota badan atau kaki kecil yang berkembang dengan lemah. Apiuma dewasa bisa tumbuh besar tergantung pada spesiesnya, yang kadang-kadang total panjangnya melebihi 1 meter. Sebagian besar hidupnya di air atau akuatik, tersebar di Amerika Serikat bagian tenggara, termasuk bagian selatan lembah sungai Mississippi dan di sepanjang dataran pantai hingga Virginia. Keempat, yaitu Sirenidae. Sirenidae memiliki tubuh yang cukup ramping, mirip seperti belut, kaki depan kecil tetapi tidak ada tungkai belakang. Semua Sirenidae adalah pedomorfik. Sirenidae dewasa memiliki insang luar dan 1 atau 3 pasang kera insang. Mereka tidak memiliki kelopak mata. Tempat fertilisasi tidak diketahui dan diduga bersifat eksternal. Sirenidae biasanya hidup di habitat air yang bervegetasi tinggi dan bergerak lambat seperti danau dan rawa-rawa, tersebar di pesisir tenggara Amerika Utara dan lembah sungai Mississippi. Kelima, yaitu Ambystomatidae. Ambystomatidae adalah salamander bertubuh gemuk dan bertubuh besar dengan 4 anggota badan pendek dan berkembang dengan baik. Semua Ambystomatidae memiliki lekukan kosta pada kulit di atas tulang rusuk, paru-paru yang berkembang dengan baik dan fungsional, dan tidak ada lekukan nasolabial di moncong. Sebagian besar spesies Ambystomatidae hidup di darat dan kembali ke air hanya untuk reproduksi, tersebar di Amerika Utara ke tepi selatan dataran tinggi Meksiko. Berikut ini merupakan Ambystoma tigrinum atau salamander api, yang merupakan salamander dari famili Ambystoma yang paling terkenal karena motif kuning pada tubuhnya, di mana di bawah motif kuning tersebut terdapat kelenjar racun. Kelenjar terbesarnya berada di belakang mata, yang disebut kelenjar parotis. Racunnya sangat kental, yang akan terlepas jika kelenjar tertekan. Racunnya bersifat neurotoksin, yang menyebabkan kejang pada vertebrata manapun yang memutuskan untuk memakan salamander api. Kebanyakan predatornya dan juga hewan di sekitar menjauhi dirinya karena motif kuning tersebut. Selanjutnya yaitu peran amfibi. Amfibi memiliki peran yang sangat penting bagi penyusunan suatu ekosistem, baik secara ekologis maupun ekonomis. Secara ekologis, amfibi berperan sebagai konsumen sekunder. Amfibi memakan serangga, sehingga dapat membantu keseimbangan ekosistem, terutama dalam pengendalian ekosistem serangga, serta dapat menjadi indikator suatu lingkungan. Secara ekonomis, beberapa jenis amfibi dapat dijadikan sumber protein hewani, hewan peliharaan, dan bahan obat-obatan. Kehidupan amfibi yang kompleks membuat amfibi sangat tergantung pada habitat tertentu untuk kawin, mencari makan, dan istirahat. Kondisi morfologinya yang khas, yaitu kulit dan membran telur memiliki permeabilitas tinggi, maka beberapa jenis merupakan bioindikator kesehatan lingkungan yang berharga. Telur dan larva amfibi juga telah banyak digunakan dalam penelitian toksikologi. Hal ini digunakan untuk melihat dampak terdapatnya kontaminan kimiawi di alam yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Banyak penelitian menggunakan sampel katak, terutama bagian sekresi kulit dari beberapa jenis katak, yang juga dikembangkan sebagai antibiotika dan obat penghilang rasa sakit. Sekian video pembelajaran tentang kelas amfibi. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.